Nah, misalkan nih, kalau misalkan di Palembang, apa ciri khas yang ada di Palembang, anak-anak? Yang kalian tahu? Ampera, pempek. Ampera, pempek itu apa makanan khas ya? Nah, kalau ada yang dari luar Palembang? Ada dari mana? Lemang. Banyak ya, itu dari makanan khas. Kemudian kalau kita lihat dari segi bahasa, misalkan nih kalau di Palembang kan ada bahasa khusus ya, bahasa Palembang berbeda dengan bahasa Indonesia. Contohnya saja anak-anak ibu kan bukan dari orang Palembang ya, ibu dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jadi di situ bahasa yang digunakan adalah bahasa Ogan. Nah, misalkan nih kalau dari bahasa Indonesianya kan, kamu mau kemana hari ini? Nah, kalau bahasa Ogannya, nah kemana dengan hari ini? Nah, jadi itu adalah suatu bahasa yang memang melekat pada masyarakat setempat atau ciri khasnya. Apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Jadi kita lihat ya anak-anak, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi nanti kalian itu diharapkan bisa menganalisis kecerdasan buatan dari perspektif lokal atau berhubungan dengan kearifan lokal kita. Kemudian kalian diharapkan nanti bisa mengemukakan sebuah argumen berdasarkan pengalaman budaya dan lingkungan di sekitar kita. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menghormati perbedaan pendapat dan memahami keragaman pandangan dalam berdiskusi. Jadi itu untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya untuk pengertian dari kecerdasan buatan tadi yang sudah kita diskusikan adalah suatu cabang ilmu komputer yang memang berfokus pada pembuatan mesin atau sistem yang melakukan tugas-tugas seperti selayaknya kecerdasan yang ada pada manusia. Nah, kalian pernah menggunakan Google Translate atau memindai suatu gambar dalam handphone kalian? Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya kita tanpa kita sadari sudah menggunakan sebuah teknologi AI. Nah, pada saat kalian menyekat atau mengambil gambar, kemudian nanti gambar tersebut akan terhubung dengan teknologi AI. Misalkan gambar ampera, nanti ada suatu penjelasan ampera ini dari tahun berapa berdirinya dan segala macamnya akan keluar dari teknologi AI atau dia langsung terhubung dengan Google ya. Itu salah satu contohnya tadi. Nah, jadi hari ini untuk pengertian diskusi ya. Diskusi itu adalah suatu proses komunikasi yang melibatkan pertukaran ide atau pendapat antar individu atau ke kelompok ya. Tujuannya nanti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, mencari solusi atau mencapai kesepakatan bersama. Jadi anak-anak, hari ini Ibu minta silahkan kalian berdiskusi mengenai teknologi AI dan kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Berhubung kita adalah tinggal di Palembang, jadi kalian diskusikan. Ini buat LKPD-nya ya. Nah ya, jadi ini LKPD-nya nak. Silakan kalian baca dulu. Nah, ya. Jadi di situ silakan kalian lihat. Untuk penugasannya per kelompok kalian silakan diskusikan yang ada di Palembang, kearifan lokal yang ada di Palembang ini. Apakah teknologi AI ini akan sangat berpengaruh dengan kearifan lokal kita? Apakah dia sangat berdampak besar, berdampak positifkah atau berdampak negatifkah teknologi AI ini? Apakah kalian paham dengan penugasannya? Paham, Bu. Baik, silakan kalian buat. Nanti setelah selesai kalian diskusikan, kita maju untuk per kelompok ya ke depan untuk mendiskusikannya. 1 atau 2 kelompok saja sudah cukup kita diskusikan. Baik, silakan anak-anak. Kalau untuk waktunya, apakah Ibu beri waktu 25 menit cukup? Cukup ya. Baik, silakan kalian kerjakan. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Baik, silakan. Baik anak-anak, apakah sudah semua? Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kami, Bu. Boleh, silakan maju.
Jadi perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi hasil diskusi kami adalah tentang AI ini, yaitu tentang monumen perjuangan rakyat atau sering disebut dengan Monpera. Jadi menurut kami Monpera itu adalah salah satu situs bersejarah yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Monpera dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Palembang dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Nah, ada dampak positif dan dampak negatif dari penerapan kecerdasan pembuatan AI itu. Yang pertama itu dampak positifnya, satu, pengalaman interaktif. Teknologi seperti AR atau VR bisa membuat pengunjung merasakan pengalaman sejarah yang lebih nyata. Misalnya dengan melihat peristiwa sejarah secara langsung melalui teknologi. Yang kedua itu ada panduan AI. Chatbot atau asisten virtual berbasis AI bisa memberikan penjelasan sejarah dalam bahasa Palembang, memudahkan pengunjung memahami informasi di museum. Nah, ada dampak negatifnya yaitu satu, ketergantungan pada teknologi. Pengunjung bisa lebih fokus pada teknologi dan kurang merasakan pengalaman langsung dengan koleksi atau sejarah yang ada di museum. Yang kedua, kesenjangan akses. Beberapa pengunjung mungkin kesulitan mengakses teknologi seperti aplikasi atau perangkat AR atau VR, terutama mereka yang tidak terbiasa atau berasal dari daerah yang belum terjangkau dengan teknologi. Mungkin itu saja Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jadi pemaparan materi diskusi dari kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Di Monpera itu ada apa? Saya belum. Ya, silakan. Saya Bu. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Di mana kan Monpera itu berada? Masjid Agung. Ini dulu. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah bertanya kepada kelompok kami. Izin menjawab. Baik, untuk dampak bagi kita sebagai anak-anak sekolah itu adalah lebih mudah untuk mengenal atau mengetahui kearifan lokal yang ada di Kota Palembang, seperti contohnya Monpera. Memudahkan intinya. Oke. Terima kasih. Apakah saudari Cici sudah sudah paham cuci? Udah, gila nih. Kau ini caci. Oh, nama lu apakah itu? Ya Cici, bener kan? Sudah tadi belum sudah paham tadi. Sudah. 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 Sudah paham? Jadi itu anak-anak ya, dari hasil diskusi kelompok 2 tadi itu mereka mengenai wisata yang ada di Palembang, benar ya? Nah, salah satunya adalah Monpera. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh teman kalian mengenai dampak positif dan dampak negatif dari Monpera itu sendiri, dari teknologi AI untuk Monpera. Nah, di situ ada dampak positifnya, memudahkan ya, memudahkan orang lain untuk mendapatkan suatu informasi tentang tempat wisata Monpera ini. Kemudian untuk dampak negatifnya tadi salah satunya kesusahan bagi kesulitan bagi mereka yang tidak mempunyai seperti handphone ya untuk memperoleh suatu informasi. Itu untuk dampak negatifnya tadi. Nah, tadi kan ada teman kalian juga yang bertanya, dia bertanya tadi mengenai dampaknya untuk kalian apa? Tadi kan dampak positifnya. Tadi sudah dijelaskan juga dampak positifnya tadi apa nak? Lebih memudahkan